Pando, seekor panda gemuk, tidur nyenyak di bawah bambu yang rimbun, bermandikan sinar matahari yang berbercak-bercak. Sinar matahari menembus dedaunan, memancarkan cahaya yang damai di hutan bambu. Ketenangan pagi terasa nyata, awal hari yang tenang. Pak Kukuk's voice breaks the silence. Semua bambu di hutan mulai layu. Kata-katanya mengandung makna yang mengkhawatirkan, mengisyaratkan krisis yang akan datang bagi hutan bambu mereka. Mereka harus mencari bambu mutiara di Gunung Kabut. Pak Kukuk warns, a quest begins. Di bawah terik matahari, Pando, Pak Kukuk, dan Momo berjuang melawan lereng curam dan berbatu Gunung Kabut. Keletihan Pando terasa saat dia mati-matian mencari pijakan di lereng yang berbahaya. Pak Kukuk dan Momo, dengan pandangan bersama, menunjuk ke tanah yang kokoh. Kerja tim mereka bersinar. Mereka saling membantu. Sebuah barisan bersatu melawan tantangan tanpa henti gunung tersebut. Selangkah demi selangkah, mereka menaklukkan rintangan. Tekad mereka bergema di puncak Gunung Kabut. Pando, Pak Kukuk, dan Momo tiba di puncak Gunung Kabut saat senja melukis langit dengan warna-warna cerah. Sekelompok kecil, bambu berkilauan seperti mutiara, bermandikan sinar matahari yang memudar. Pando dengan lembut mengumpulkan tunas bambu mutiara, gerakannya penuh hormat. Dia dengan hati-hati menempatkan tunas-tunas itu di dalam tasnya. Sebuah janji terukir di wajahnya. Tatapan matanya tegas dengan tekad, membayangkan kehidupan kembali ke hutannya. Udara pegunungan membisikkan kisah harapan dan pemulihan saat mereka bersiap untuk turun. Lembah bambu yang tenang dipecah oleh napas terengah-engah panik saat Tili berlari menuju Pando dan Momo. Di kejauhan, gumpalan asap hitam yang menyeramkan menodai langit cerah, mengisyaratkan bahaya yang tak terlihat. Pando, Momo, ada sesuatu yang aneh di lembah berikutnya. Tili berteriak, ketakutan terpahat di wajahnya yang masih muda, asap, dan suara gemuruh yang mengerikan. Dia memperingatkan, suaranya bergetar karena urgensi. Ketakutan Pando berubah menjadi kewaspadaan yang keras. Matanya menyipit saat menghadapi ancaman yang tidak diketahui. Di tepi hutan, Pando, Momo, Pak Kukuk, dan Tili dengan hati-hati mengintip dari balik semak-semak yang lebat. Di bawah, sekelompok penjelajah sibuk mendirikan tenda. Kehadiran mereka mengganggu hutan yang tenang. Pak Kukuk whispers, his voice tight with relief. Mereka tidak membawa gergaji besar. Seorang gadis muda berlutut, matanya menjelajahi bumi, percikan penemuan terpancar dari tatapannya. Lihat ayah, jejak panda. Mereka ada di sini. Serunya menunjuk dengan bersemangat ke tanah. Kedatangan para penjelajah mengguncang dunia tersembunyi. Harapan dan kekhawatiran bercampur di udara hutan. Cengkeraman es musim dingin mengencang di sekitar hutan batu, pepohonan layu dan gundul di tengah langit pucat. Pando, Momo, dan Tili tiba. Mata mereka mengamati pemandangan yang sunyi. Keheningan yang menusuk menggantung di udara. Bintik-bintik kuning neon menghiasi dedaunan yang layu, kontras yang meresahkan dengan nada-nada redup dari hutan yang sekarat. Sebuah wadah logam berkarat tergeletak setengah terkubur di salju, mengeluarkan cairan kuning keemasan yang aneh. Cairan kental meresap ke akar pohon, racun diam yang menyebar ke seluruh bumi. Pak Kukuk menatap simbol tengkorak yang memuda di wadah itu, sebuah peringatan suram dari masa lalu. Pando dan teman-temannya tiba di tempat penurunan barang para penjelajah, antisipasi menggantung di udara. Pando membalik-balik buku bergambar. Matanya membelalak saat melihat simbol yang familiar. Simbol tersebut mencerminkan simbol pada wadah, mengonfirmasi misi mendesak mereka. Pando menekan tombol merah radio. Suaranya mendesak. Halo, halo. Bahaya, pohon sakit. Suara statis berderak. Lalu suara samar menjawab. Pando, itu, kamu, dengar. Simbol, gambar, sebuah helikopter kecil turun ke tepi hutan, membawa keluarga penjelajah dan tim penyelamat lingkungan ke hutan batu. Tim dengan cepat mengisolasi wadah misterius itu. Gerakan mereka tepat saat mereka membersihkan area yang terkena dampak. Seorang dokter hewan dengan lembut memeriksa Pando. Alisnya berkerut khawatir melihat kaki hewan yang terluka. Dengan kasih sayang, sang putri membungkus Pando dengan selimut hangat, matanya memancarkan belas kasihan yang mendalam. Dia menempatkan bibit bambu mutiara di samping Pando,
simbol harapan dan penyembuhan